بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur yang selalu kita ucapkan ketika kita membuka mata kita kembali setelah diwafatkan oleh Allah selama satu malam, yaitu dengan cara kita memperbanyak beramal saleh, berdoa kepada Allah, dan kita bersyukur pada hari ini pula, di hari Jumat, di hari yang penuh barakah, Allah sehatkan kita dan kita bisa menjalankan amal saleh, yaitu berupa menjalankan kewajiban kita salat Jumat di masjid yang mubarak ini. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia jangan hanya sekedar nyawa kita nempel dalam jasad kita. Jangan hanya sekedar kita bisa makan, bisa tidur, bisa sholat, bisa beribadah. Lebih daripada itu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menghidupkan hati kita. Hati adalah sumber dari segalanya. Ketika kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jalan pikiran kita, hati kita tidak sehat, maka penyakit pun akan datang kepada kita. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan hati kita? Bagaimana cara kita mensehatkan hati kita? Para ulama menyampaikan dua nasihat kepada kita. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa amma faqdul ilm fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruh, fala ghinaa'a lil 'abd anhu tarfata 'ain." Adapun luputnya seorang hamba daripada ilmu, itu membuat hilangnya kehidupan hati. Bukan hanya sekedar hati, kehidupan ruh pun hilang. Jadi untuk menghidupkan hati, Ibnu Qayyim mengatakan haruslah kita dengan berilmu. Inilah pentingnya kita bermajlis. Inilah pentingnya kaum muslimin mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap orang muslim adalah menuntut ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan, fala ghinaa'a lil 'abdi anhu tarfata 'ain, maka janganlah seorang hamba sedikit pun lengah daripada menuntut ilmu. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telusuri bagaimana fadilah dan keutamaan menuntut ilmu, maka tidak ada satupun di antara kita yang akan meninggalkan majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita dengan hadis yang sangat masyhur, yang sering kita dengar dan bahkan di antara kita sudah menghafalnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, siapa yang berjalan menuntut ilmu, kata Nabi, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi seseorang yang ingin mendapatkan ridho dan surganya Allah. Gemarlah kita menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum yang kemudian kaum tersebut berkumpul dalam satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaqra'una kitab Allah, membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka mau mempelajari di antara mereka. Duduk dalam sebuah majelis mengkaji hukum Allah, mengkaji kitab-kitab Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, illa nazalat alaihimus sakinah, maka pasti kaum tersebut akan diliputi, akan diturunkan oleh Allah kepadanya as-sakinah, ketenangan dalam jiwanya. Hati menjadi tenang, hati menjadi lapang ketika kita bermajelis ilmu bersama dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat mumpuni. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang menuntut ilmu akan diliputi rasa kasih sayang. Siapapun yang menuntut ilmu keluar dari majelis ilmu, paling tidak hatinya menjadi rahim kepada saudaranya. Jika kita keluar dari majelis ilmu, keluar daripada mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, selesai dari majelis, lalu kemudian akhlak kita menjadi tidak baik, naudzubillahi min dzalik, ucapan kita tidak baik, maka ada yang salah di dalam niat kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menuntut ilmu keluar dari majelis, maka mereka akan menjadi orang-orang yang rahim, orang yang kasih sayang, orang yang mudah untuk berkasih sayang kepada orang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Malaikat pun akan mengepakkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama-nama orang-orang yang ada dalam majelis ilmu tersebut. Satu persatu disampaikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang berada di langit sana. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, innallaha ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada seseorang, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah. Kemudian fanada Jibril min ahli sama', lalu Jibril pun kemudian mengumumkan di seluruh penduduk langit, ya ahlas sama', innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah fulan tersebut. Allahu akbar. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah dan keutamaan ini kita dapatkan di mana? Di dalam majelis ilmu. Oleh karena itu, menghidupkan hati, cara kita yang pertama menurut para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah bagaimana cara kita menuntut ilmu dan gemar untuk bermajelis ilmu. Yang kedua hadirin sekalian, untuk menghidupkan hati kita adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran jangan hanya sebagai hiasan di dinding-dinding rumah kita. Jangan hanya sebagai hiasan di lemari-lemari buku kita. Ada di situ mushaf Quran, ada di situ tafsir Al-Quran. Tapi yang namanya dibaca tidak pernah, ini jangan sampai ketika kita menjadi seorang mukmin. Kenapa demikian? Kita sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber hukum kaum muslimin. Al-Quran adalah merupakan pedoman kaum muslimin. Lalu bagaimana yang namanya pedoman ini tidak pernah dibaca? Bagaimana kita bisa mengerti hukum-hukum Allah kalau Al-Quran kita singkirkan? Jangan sampai kita menghijrahi Al-Quran. Ayo dekati Al-Quran, ayo baca Al-Quran. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa idh sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ingat, kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling sempurna.
disindir oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idh sarrafna ilaika nafaran minal jin. Ketika ada sekelompok jin yastami'una al-Quran, disodorkan kepadanya agar supaya mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruh, tatkala mereka datang untuk mendengarkan Al-Quran, qalu, mereka mengatakan, ansitu, ahai kelompok jin, dengarkanlah semuanya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mudhirin. Selesai mereka mendengarkan Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya masing-masing, dan mereka pun memperingatkan kaumnya untuk kembali mendengarkan Al-Quran. Qalu ya qaumana, para jin ini kembali kepada kaumnya dan mengatakan, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Baru saja kami mendengarkan satu buah kitab yang diturunkan oleh Allah setelah kaumnya Nabi Musa alaihissalam, di mana kitab tersebut membenarkan semua ajaran-ajaran Musa. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Dan kitab tersebut menunjukkan kepada jalan yang lurus dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Jin, hadirin sekalian dimuliakan Allah, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mengambil seharinya, mereka peringatkan kaumnya. Bagaimana dengan kita, manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, berpikir yang lengkap? Bagaimana kita mendengarkan Al-Quran? Apakah kita memahami isi daripada Al-Quran? Apakah kita memahami isi daripada apa yang sudah kita baca? Marilah, jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, minimal juga kita baca maknanya, baca artinya. Paling tidak secara global kita mengetahui apa yang kita baca, sehingga ketika kita baca, paham maknanya, maka hati kita pun akan merasa tenang. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini, beliau rahimahullah berkata, mereka mendengarkan Al-Quran, benar-benar fokus mendengarkannya, dan itulah adab di antara mereka para jin ketika mendengarkan Al-Quran. Fama baluna, bagaimana dengan kita sebagai manusia ketika ada bacaan Al-Quran? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah sampaikan, ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, dengarkanlah, wa ansitu, dan betul-betul perhatikanlah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, dengan kelembutan hati, Allah akan berikan kita. Karena apa? Karena kita mampu mendengarkan Al-Quran. Dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Ketenangan itu datang karena kita membaca Al-Quran. Hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pun juga mengatakan, itulah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran, dan itulah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadirnya para malaikat, dan semuanya kebaikan Allah turunkan kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melangkahkan kedua kaki kita menuju kepada majelis ilm, dan dimudahkan oleh Allah hati kita untuk selalu membaca Al-Quran dan selalu terikat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, bukan mendengarkan yang lain yang akan bisa menenangkan hati kita. Mendengarkan musik bukan itu, mendengarkan lagu-lagu bukan itu yang menjadikan ketenangan hati. Tapi cobalah kita baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka hati kita pun akan menjadi tenang, hati kita pun akan menjadi lembut. Rahmat Allah akan Allah turunkan kepada kita. Marilah di khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah agar supaya hati kita diberikan ketetapan dan istiqomah di jalannya, bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita, dan kita diberikan husnul khatimah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمك وجميع سخطك يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة